Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Aku punya pantun nih buat Sobat Tara. Dengerin ya. Baru kenal marah-marah, gak taunya bertemu di alun-alun. Halo Sobat Tara, namaku Sarah, gadis cantik asal Madiun. Tumbuh jamur dekat bambu, malam hari pasang kelambu. Kenapa rindu datang di kalbu? Kenangan Sobat Tara, rasa beribu. Iya, duh, belum apa-apa udah berpantun aja ya. Ya, buat Sobat Tara, apa sih yang enggak? Biar tetap semangat gitu. Rasanya itu kangen banget nih aku sama Sobat Tara. Udah lama banget kita nggak bincang-bincang seru. Apalagi masa pandemik ini ya. Tapi tenang aja Sobat Tara, sebentar lagi Sarah akan ngajak kalian flashback mengenai tipe maba dan senior saat ospek. Ya, hitung-hitung nemenin Sobat Tara lah di rumah agar gak bosan gitu. Masih inget gak Sobat Tara, dulu itu masuk tipe yang mana sih? Penasaran kan? Penasaran dong ya. Oke, check it out. Sobat Tara, kalau kita bahas masa-masa maba nih, pasti banyak banget kenangan-kenangannya. Bahkan kejadian-kejadian yang tak terduga pun itu terjadi mengalir begitu aja loh. Sayang banget kan kalau kita lupa masa-masa maba. Apalagi nih Sobat Tara kalau ospek. Rasanya seneng, takut, menegangkan, terharu. Campur aduk deh. Ternyata nih Sobat Tara, ada beberapa tipe maba yang perlu Sobat Tara ketahui nih. Kira-kira apa aja? Oke, langsung kita bahas ya. Yang pertama, maba pemberontak. Nah, maba yang kayak gini nih, pasti ada kan Sobat Tara? Biasanya maba yang macam ginian nih, yang sok-sokan jagoan gitu. Mungkin biar kelihatan paling wah gitu seangkatan. Tapi kayak gini nih, sasaran empuk bagi para komdis. Tapi kalau ada teman Sobat Tara nih yang dulunya kayak gini, jangan dibully deh Sobat Tara. Kasian tahu. Ya wajar aja ya, manusia itu gak suka kalau atur-atur. Ya itu udah jadi naluriahnya manusia. Tapi ya harus tahu aturan juga. Kalau aku sendiri nih Sobat Tara, ada temen yang kayak gini, rasanya kesel banget. Karena dia tuh suka banget bikin keributan. Yang buat masalah satu, yang dihukum semua. Semuanya tuh minta ampun deh. Kira-kira teman Sobat Tara pas waktu maba ada yang kayak gini gak ya? Yang kedua, maba gak kayak maba. Maksudnya gimana sih ini? Maba tapi gak kayak maba. Tenang, gak usah bingung Sobat Tara. Jadi model maba yang kayak gini nih, itu seperti kelihatannya itu udah kayak dewasa gitu. Gak pantas lah jadi maba. Biasanya itu ada 2 faktor. Yang pertama, memang umur dia itu lebih tua dari maba yang lain. Bisa dikatakan telat masuk kuliah gitu. Yang kedua, seumuran tapi wajahnya kelihatan dewasa banget. Ya bisa dikatakan cantik dan pinter make up. Nah kalau Sobat Tara pernah gak nemuin teman sejurusan yang kayak gitu? Kalau aku nih pernah nemuin, malah sekarang jadi se-offering. Tapi enaknya kalau punya teman lebih tua dari usia temennya, itu biasanya dia tuh lebih matang pemikirannya. Paling enggak bisa jadi ketua offering lah. Oke, yang ketiga, maba yang menyatukan semua. Entah senior, junior, bahkan dosen itu bisa bersatu karena maba ini. Alasannya itu bisa satu, karena dia sering jadi rebutan antar golongan. Pokoknya semua orang itu akan jatuh cinta deh kalau berhasil di dekat dia. Wah, kalau punya temen yang kayak gini nih pasti seru. Pernah gak sih Sobat Tara nemuin gitu? Wah, hebat banget ya jika maba udah bisa care sama semua orang.
Kalau pengalamanku pribadi belum pernah nemuin kayak gitu sih. Menyatukan satu angkatan aja udah syukur alhamdulillah. Apalagi semua kalangan. Duh, mantul abis. Yang keempat, maba kelewat pinter. Jadi, dia tuh masuk kampus dari jalur prestasi. Kuliahnya dibiayai oleh beasiswa. Tiap semester dan mata kuliah, koleksinya nilainya A terus. Gak heran deh kalau maba tipe ini bakal lebih cepat viral dan lulus daripada senior yang nge-ospek. Nah, tipe maba ini nih yang sering diprospek dosen buat jadi asdos atau calon dosen berikutnya. Wow, keren banget ya. Calon-calon Einstein nih kalau kayak gini. Jika jurusan fisika ya. Yang kelima, maba ninja. Pas ospek aja jarang hadir, apalagi pas kuliah. Tipe maba kayak gini bakalan jadi mahasiswa misterius yang mungkin aja ada di setiap angkatan. Lah, kenapa kok dibilang maba ninja? Ya, mungkin karena suka menghilang gak jelas kali ya. Kayak ninja gitu, gak ada jejak. Mungkin Sobat Tara punya teman yang kayak gini. Please deh Sobat Tara, diingetin ya temennya. Jangan kayak gitu. Kasihan orang tua udah nyekolahin mahal-mahal, malah gak diseriusin. Jadi saling mengingatkan aja ya Sobat Tara. Yang keenam, salah jurusan. Nah, kalau ini nih, gak bisa dipungkiri kalau banyak banget maba yang salah jurusan. Kasus salah jurusan ini tuh bisa terjadi karena banyak hal. Yang pertama, memang gak sesuai dengan passion. Yang kedua, yaitu dari faktor eksternal. Sedangkan yang terakhir, memang karena dia udah tajir dan kebanyakan duit. Orang kaya mah bebas. Nah, ini tuh ada hubungannya juga nih sama maba ninja. Mungkin saking gak tahannya ya, polos aja deh. Aduh, capek deh. Yang ketujuh, maba visioner. Kalau namanya maba mah, ambisnya kelihatan banget. Udah buat targetan lulus tahun berapa, terus IPK target berapa, belajarnya tekun banget. Rasa optimisnya itu juga tinggi banget. Namanya aja maba ya. Itu baru semester pertama dan kedua, belum semester selanjutnya. Gimana nih kalau Sobat Tara? Masih bertahankan ambisnya sampai sekarang? Jujur aja ya Sobat Tara, kalau Sarah mah dulu kayak gitu. Semangat banget buat plan, belajar mulu. Tapi seiring berjalannya waktu, semangatnya itu mulai memudar gitu. Apalagi udah banyak kegiatan. Rasanya kuliah itu agak keteteran gitu. Yang dulunya pengen target 3,5 tahun, lulus tepat waktu aja deh. Udah sangat bersyukur banget. Soalnya makin lama itu kan makin sulit kan ya Sobat Tara. Ya semoga aja aku dan Sobat Tara semua bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Yang terakhir, maba supel. Ini mah tipe maba yang asik buat diajak nongkrong. Sikapnya yang gampang membaur, seringkali menyambung lidah buat angkatannya. Sisi baik ini itu kadang-kadang suka dijadikan tumbal nih untuk jadi ketua kelas atau ketua angkatan. Ayo, siapa nih yang suka numbalin temennya dan juga yang sering jadi korbannya? Yang sering-sering jadi ketua offering, jalanin aja ya. Pasti ada hikmahnya kok. Bisa dekat dengan dosen. Taulah ya kalau dekat dengan dosen enaknya itu gimana. Kalau ospek nih, pasti mudah akrab dia dan pasti banyak temennya. Adakah Sobat Tara yang seperti ini? Nah, kurang lebih tipe-tipe maba kayak gitu ya Sobat Tara. Kalau Sobat Tara termasuk yang mana nih yang bertahan sampai sekarang? Tapi Sobat Tara, kalau masa ospek gini nih gak jauh-jauh deh dari kakak senior. Kalau udah dengar kata-kata itu, rasanya kayak bulu kuduk itu merinding banget. Tiba-tiba suasana jadi mencekam gitu. Oke, di sini Sarah akan bahas juga tipe-tipe kakak senior saat nge-ospek maba itu kayak apa aja sih? Oke, yang pertama, kakak senior tukang tebar pesona. Nah,
Kakak-kakak senior tipe ini tuh biasanya kalau nggak ganteng ya cantik. Mereka tuh sadar kalau mereka tuh kece abis, jadi agak pede gitu. Suka banget tampil di depan mahasiswa baru. Tipe kakak senior ini tuh biasanya akan dapat banyak fans dan jarang banget ngebully juga. Kalau kalian ketemu dengan kakak senior tipe ini, udah deh nikmatin aja. Yang penting gak ngebully, oke? Yang kedua, kakak senior pencari gebetan. Ternyata nih bukan rahasia lagi guys, kalau banyak mahasiswa senior yang ikutan jadi panitia ospek itu karena ingin cari gebetan baru. Gak jarang nih maba-maba yang mereka sukai malah sengaja dicari-cari kesalahannya biar nanti bisa dihukum oleh panitia. Hayo Sobat Tara, pernah gak diginiin sama kakak senior? Yang ketiga, kakak senior tukang marah-marah. Udah gak asing lagi ya Sobat Tara kalau dengar kakak senior tukang marah-marah gitu. Ya gimana gitu ya, padahal gak ngelakuin kesalahan, malah dicari-cari. Sampai pernah kepikiran, orang itu makan apaan sih? Kok kerjaannya marah-marah mulu? Gak capek apa ya? Pernah nih Sobat Tara, aku pas melanggar peraturan sekali aja. Duh, hukumannya minta ampun deh. Masa? Aku dulu 1 hari full gak tidur. Bayangin deh Sobat Tara, ngerjakan tugas hukuman dan besoknya pukul 6 harus sampai di kampus. Aduh, capek banget tau gak sih Sobat Tara? Rasanya aku tuh pengen nangis aja. Terus aku motivasi diriku deh. Ini masih pertama Sarah, yuk kuat yuk kuat. Ya alhamdulillah kuat deh sampai semester ini. Oke, selanjutnya nomor 4, kak senior tipe malaikat. Nah, kakak-kakak senior tipe ini adalah para senior idaman banget deh selama ospek. Biasanya, kakak senior ini adalah mereka yang memiliki tugas mendampingi kita saat ospek. Yang paling penting mereka ini tuh adalah malaikat penyelamat saat senior-senior yang tukang marah-marah atau intimidasi cari gara-gara sama kita atau kelompok kita juga. Rasanya bisa bernafas dengan lega gitu kalau dekat sama kakak-kakak ini. Selanjutnya, yang kelima, kakak senior tipe intimidator. Seperti yang sudah kita semua tahu ya Sobat Tara, ospek di Indonesia itu gak jauh-jauh dari bully dan pelonco dari seniornya gitu. Biasanya kita bingung membedakan yang intimidator kayak gimana, terus yang marah-marah itu kayak gimana. Nah, jadi si intimidator ini itu adalah kakak senior yang merupakan ketua dari kelompok-kelompok pengaman ketertiban atau dikenal dengan komdis gitu. Jadi ya bisa dibilang mereka ini tuh adalah bosnya kakak-kakak senior yang tukang marah-marah. Lebih sangar lagi dong ya, mereka itu gak akan teriak-teriak marah-marah kayak di kelas. Biasanya sih mereka menggunakan jurus tatapan garang dan senyuman sinis. Jadi kalau ketemu kakak-kakak yang seperti ini, hindari eye contact ya guys. Karena eye contact pun itu bisa mereka pakai buat mengintimidasi. Kalau aku dulu nih pernah kena intimidasi, rasanya takutnya gak ketulungan deh. Tapi buat Sobat Tara, nanti adik kelasnya yang mau masuk kuliah diberi pengertian ya. Kakaknya tipe-tipe gini tuh sebenarnya baik kok. Ya hanya saja menjalankan tugasnya aja. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik, gak bakalan kok diginiin, oke? Yang keenam, kakak senior tipe oportunis. Kakak senior tipe ini itu kakak senior yang memanfaatkan momen ospek untuk mendapatkan keuntungan dari maba. Biasanya kalau maba disuruh bikin tugas yang macam-macam atau disuruh beli barang yang aneh-aneh, si kakak senior ini tuh akan menawarkan bantuan pada kita. Tapi pasti ada bayarannya. Kebanyakan dari mahasiswa tipe oportunis ini ikut jadi panitia ospek itu buat cari untung itu tadi. Ya maklumlah ya, kebanyakan anak kos butuh duit tambahan buat jajan. Alhasil
Maba-maba yang belum tahu apa-apa juga bisa dijadiin sasaran. Tapi sebenarnya sih, asal nggak merugikan dan nggak mematok bayaran yang nggak masuk akal, jasa dari kakak-kakak senior oportunis ini bisa kalian manfaatkan loh. Hayo, siapa nih Sobat Tara yang pernah kayak gini? Ngaku. Yang terakhir, kakak senior pelawak. Ini nih, tipe kakak senior saat ospek yang paling banyak disukai oleh maba. Ayo jujur deh, ospek yang tegang dan penuh dengan intimidasi pasti juga nggak mengenakan kan buat Sobat Tara. Apalagi itu ospek 3 hari. Alhasil kakak-kakak senior ini yang tipe pelawak ini tuh bisa jadi comic relief alias hiburan di masa-masa suram. Biasanya justru senior-senior tipe inilah yang bakal diingat-ingat terus oleh para maba. Nah, kalau Sobat Tara sendiri masih inget nggak kakak yang suka ngelawak saat ospek? Kalau lupa, inget-inget lagi ya Sobat Tara. Wah, nggak kerasa sekali ya Sobat Tara. Sarah sudah menemani Sobat Tara di rumah. Buat Sobat Tara, stay safe ya. Jangan bosan-bosan di rumah. Jaga kebersihan, olahraga teratur, makannya juga yang bergizi. Semoga pandemi ini lekas berakhir ya. Hujan-hujan, baju basah, takut petir juga gempa. Hari ini kita berpisah, semoga esok kembali berjumpa. Bye-bye Sobat Tara, see you.